warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak belakang tu tadi nampak ni. Kita nampak Allah Muhammad ya Allah Muhammad Allah Muhammad itu standar musik kan. Apa okey Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi abd dan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Amin. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sejenak Bapak Ibu, mari kita bersalawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
ingin bertemu dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat, pertama banyak-banyaklah bersalawat. Kedua santuni anak ya, santuni anak yatim. Bapak Ibu rahimakumullah, bersalawat, ibu-ibu sambil menyapu bersalawat. Apa-apa Pak kalau sepeda Pak boleh, ada sepeda Pak bersalawat. Mabuk motor bersalawat, menyetir bersalawat, atau bacaan-bacaan zikir. Insya Allah Allah lindungi perjalanan awak. Amin. Jadi Bapak Ibu yang berangkat ke Rajo dari rumah sampai ke Rajo, dari Padohan yang sudah di motor ke rumah, menitirannya, rancak salawat. Tapi dengan syarat salawatnya tidak boleh kare-kare. Betul kok kan kare-kare bersalawat berarti di lampu merah. Ibu bapak kare-kare bersalawat sallallahu mencari ada orang kawan. Kok sepeda mencari ada bang, kok nyepiralkan oleh kawan. Mereka bukan nyepiralkan. Ibu bapak rahimahullah biasakan bersalawat. Alai sehat supaya ibu saudara. Alhamdulillah Pak Ustaz. Mudah-mudahan selalu begitu, sehat walafiat, umur panjang, rezeki murah, amal bertambah. Kalau anak bertambah itu mungkin anak amal bertambah. Bagi yang produktif masih bisa menambah. Tapi bagi yang nenek-nenek kewajib. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tema kita pagi ini adalah halal bi halal, dengan judul menyatukan hati memperkuat ukhuwah. Itu tema yang diberikan kepada kami, menyatukan hati memperkuat ukhuwah, yang istilahnya disebut dengan silaturahmi. Silah itu artinya tali, rahmi artinya kasih sayang, tali penghubung kasih sayang. Misalnya Bapak Ibu tali, suatu tali, orang suatu tali, itu dulu tali. Sudah itu dikumpulkan tali roh, itu dikabik dalam sebuah ikatan. Itu disebut dengan ukhuwah Islami, tak kabik. Itulah yang menyatukan hati-hati awak. Awak masing-masing ada hati. Aku dikabik dalam sebuah ikatan. Itulah yang disebut dengan ukhuwah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bersilaturahmi ini adalah ajaran Nabi, adalah perintah dalam Al-Quran. Sebab inti awak Bapak Ibu ada dua dimensi nama. Pertama dimensi hablum minallah, kedua hablum minan. Di satu sisi Bapak Ibu ada orang hablum minallah itu sabana hebat banako. Solat 5 waktu tidak tinggal. Baca Quran setiap hari, tahajud tiap malam, duha tiap pagi. Gaya mulai berpaham. Kok berjalan mana kuat. Mohon maaf jambi makin lama makin panjang. Tapi jauh-jauh tak bakal tahuan lah. Jauh-jauh sakuliah tak kenal. Kok ada meninggal tu dah datang ke taziah. Kok ada lewat teroyong tak satu. Yo bang habling Allah cik sini Yo bang aku ibadahnya tak talawat tak talawat mana soleh. Yo budaya berpaham. Orang lain tu, dek kerana ini orang merasa soleh, merasa hebat. Orang lain tu rendah saja. Itu hablum minan nasnya maleset namanya. Hablum minan Allah hebat, hablum minan nas maleset. Yang silaturahmi itu hablum minan nas. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ada orang yang hablum minan nasnya hebat. Pergaulannya tidak dikata piang saja. Pergaulannya tidak dilolong saja. Bahkan kota Padang kok pejabat nak di beliau. Hablum minan nas hebat. Kok mencalek kok dua.
Sebab banyak kawan hablum nas hebat, tapi tak supaya. Aku nak lepas tu lah. Tapi tak lo beribadah, tak lo tahu pintu masjid. Hablum nas hebat, hablum Allah lo meleset. Ini tak bisa salah satu lo, harus keduanya. Sarupo sayur pesawat. Nah Ustaz, sayur pesawat berapa? Dua tak, subuh cek tidak cek. Harus satu kedua. Kalau salah aja, tidak bisa pesawat kapal. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kehidupan ini ditentukan oleh dua dimensi, hablum minallah, hablum minannas. Keduanya ini harus kita jaga. Maka dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah, dalam rangka menjadi silaturahmi, ada tingkatan-tingkatan silaturahmi itu Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit mah. Ada yang mau Bapak Ibu mendengar lain. Yang pertama ada namanya ta'aruf. Ta'aruf itu saling kenal. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling kenal. Taruh, ambil buktikan you beda-beda suku awak. Apa sebelah kiri kanan, ibu sebelah kiri kanan kok beda suku awak. Yo nak, beda awak. Apa boleh ditanya kalau kamu sama sadik kok beda-beda suku awak. Pasti beda. Kalau aku suku awak Panai di pesisir, Panai timur siko, Melayu timur mah. Ibu bapak bertanya beda-beda suku. Bapak bisa awak bersatu dah. Itulah disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Itu makanya disebut dengan saling kenal mengenal. Ambil tes ibu sebuah kini ini bisa ibu mengenali nama kawan saudara dalam sejarah. Tapi ta'aruf itu harus saling kenal mengenal. Ibu misalkan tolong sebutkan seluruh nama kawan ibu yang ada dalam sejarah. Harus tahu namanya dia. Anak one sudah. Abu anak ibu sudah. Asia nama ibu kau. Itu namanya ta'aruf cuma. Iya coba. Lalu ibu kau. Kok bisa dites. Anak ustaz. Nanti bagi. Dia bisa menyabuin nama kawan saudara dalam sejarah. Dia apa nama kawan dewa? Kalau apa nama kawan dewa itu kan ta'aruf namanya. Ta'aruf saling kenal mengenal nama orang. Tiba ada bapak tak gitu loh. Kadang itu yang awak acok dengan awak sekomplek, awak sama-sama sedih. Tapi apa pak ada. Tapi siapa pak? Di mana pun apa awak? Tak tahu ada kan? Acok tak itu ta'aruf awak di situ tu kadang awak tak ada yang sedih. Di ta'aruf siapa orang tu? Di mana puang di masa beko lah kau tahu tanggal lagi ya kan? Kalau tahu tanggal lahirnya pas ada ulang tahun lagi ada hadiah kan? Adik kita taruh bawa tu kenapa? Buat singkatkan taruh bawa. Jadi beberapa waktu lagu lalu saling kenal mengenal. Awak beda suku, beda bangsa. Bangsa di dunia itu lebih 200 negara itu bertaruh tu. Kalau tak bertaruh tu tak bisa ke anak mau bertransaksi ekonomi. Walaupun lagi ini kalau yang tadi boleh Donald Trump, ya kan? Tapi kan saling berinteraksi antara satu negara dengan negara yang lain. Berpengaruh negara A ke negara B. Itulah Bapak Ibu rahimahullah bertaruh. Adi pulang beko pulang acara apa, pulang suku apa, tolong apa nama kawan. Kok PR dari Ustaz mah? PR dari Ustaz. Ibu bapak yang dalam Allah. Setelah ta'aruf naik tingkatan kedua, namanya tafahum. Tafahum itu artinya saling memahami.
lah sudah kenal lawak usia, awak paham lo keadaanmu. Ibu pun sebenarnya suara sedang kare dengan hatinya itu paham kan orang. Kalau tidak paham dia kok kesimpulan awak. Terus ibu ke bla 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 bla, ada ibu ke berusi no, bla 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 bla. Berusi ibu kan? Ibu berusi. Dek kan awak paham. Ibu ke suara sedang kare hati lo tadi lah lo kan. Ibu sudah menolong, cuma beliau kan terasa kecil. Itu tandanya awak paham keadaan seseorang. Sudah tu Bapak Ibu orang pendiam dan dikecil sombong. Memang bawaannya mana pendiam dari pamahan. Ini pendiam deh, semua bangan banyak bos seperti anda tidak bisa mengijik juga. Ini bawaannya tak itu. Gigi sakit. Jadi kalau awak kenal orang tu naik ketingkatan kalau paham dengan keadaan kawan. Paham tu pendiam tu bukan sombong karena memang tak itu. Ada orang tu Bapak Ibu paningguang, ya kan? Sensi dia orang gini, sensitif, dia paningguang. Awak harus paham tu kawan paningguang tu jadi sini dia kan. Setelah awak paham, dia dah lihat paningguang kat sini dia tu lain. Tambah jauhan dia lewat, tambah rusak silaturahmi. Dia paningguang. Ada nampak ibu, ada nampak lara, ada nampak tia, hatta berterawat nama. Iya tu ibu, iya salah. Adik kalau awak tahu awak sudah tu paham dan keadaan seseorang. Nah, tu dah buat tingkatan naik ke tingkatan ketiga. Sudah kenal, sudah tu paham. Nang ketiga ta'awun tu saling tolong menolong. Itu nak bersilaturahmi dah. Yo dalam bersilaturahmi itu harus saling tolong menolong. Tidak golong. Kini kalau Pak Ibu yang tolong menolong misalkan ada tetangga awak barale, anak bisa awak tolong, anak bisa dipinjaman kok karpet nak kurang pinjaman karpet, kok kipi angin dikurangan pinjam kipi angin. Apa pilihan kurang pinjam pinjam awak. Lebu daman loh. Lah itu enggak ada sabalahan sewa dulu. Ya kan? Sabalahan sewa di tetangga sudah di sekian puluh juta. Padahal sabalahan bisa meminjam. Di kampung kan itu kelebihannya loh. Ada yang tukang lagi kerambia, ada yang tukang lagi bare, ada yang tukang lagi ayam. Zaman kini itu yang kurang tolong menolong ke barandang sudah, biaya sudah. Keluarga sana, tiba sana, aku tak kena menolong rumah biar semua. Barahari ini di kampung, barahari sampai awak 3 hari, lagi lah makan 3 hari 3 malam di awak. Iya tu loh, anda faham? Seharusnya sana nanti itu mana long? 3 hari 3 malam di rumah awak, kira-kira kok barela untuk seketik kan? Soalnya itu dia minta, cuma aku rasul tolong menolong. Apa ibu pulang kampung ke datang hari raya ini membawa ke kampung. Ibu di kampung 3 hari nampak makan 3 hari apa kali mau beranak, kan? Nampak makan di rumah saudara di mau beranak tu kan? Asalnya pula barang sekilo 2 kilo kan? Saling memberi, saling tolong. Menolong ini yang memperkuat silaturahmi. Dan sampai rusak silaturahmi waktu timur, kematian masih kan? Dibawa ke rumah sana orang masalah, kematian dibawa masih kan? Lepai pulangan Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus saling tolong menolong akan memperkuat silaturahmi. Kalau tetangga awak barale kota pakai halaman awak pakailah. Ya kan kok tanggal 2 sebentar kan sehari 2 hari tanggal 2 parkir. Kan sehari 2 hari. Beda dong, tak mau balap penganti setiap. Kita tenda tu, jangan lewat suka. Tenda ada suka. Pakai kecil mana rumah tenda tu, tak 2 dan 2. Ialah tak ada tu di pukul sadi iman tu sama malam salah. Pakai 2 dan 2. Itu mana mau pakai itu? Bantu itu kita tak assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu, kemudian naik ke tingkat sampai latihan tiket lah silaturahmi awak.
Nah pertama kenal, kedua paham, nah ketiga suka menolong. Ibu bapak suka menolong atau ditolong? Tolong menolong. Ibu bapak suka memberi atau suka menerima? Saling. Apa suka mentraktir atau suka ditraktir? Saling. Yang kedua mantap pak. Ini lain sero mentraktir adalah sero ditraktir. Apa dua dikadai apa bayar kopi kawan sekali kan? Itu memperkuat silaturahmi itu. Adiswa kopi awal itu bayar kan? Tapi jangan sampai tiap hari yang bayar di kawan wak sekalian dah ada membayar kawan. Tetap dua waktu malam yang bayar di orang awak tidak pernah. Aku cekir nama itu rumah. Mau rusak silatur. Nah saya itu dua apa tu? Aku akan membayar rumah. Aku kabin dia ni mah. Jadi bapak ibu saling, tidak balik sabarlah, menabang pun tak sabarlah, bertimbali menabang saling tolong. Naik tingkat yang keempat disebut dengan takaful. Takaful itu saling melindungi. Saling melindungi awak sesama muslim, sesama bersaudara, sesama jamaah musaji imam. Kalau ada misalkan orang lain memburuan kawan awak, siapa dulu terkepo, Rasulullah tak ada terkepo orang elok. Jangan sampai ada orang memburuan kawan awak, langsung awak satu orang, wah itu dia memburuan, ayo terkepo mesti kan? Itu tak saling melindungi, tak melindungi nama baik kawan awak. Dia pun dapat saling melindungi, saling memberikan rasa nyaman, saling memberikan rasa aman. Jangan merasa terganggu orang awak. Jangan merasa orang tu anak mau awak jangan mengajar orang dan tak merasa terganggu. Jadi dua silaturahmi itu makin lama makin kuat baik. Ampe mesti walaksanakan baik buah itu luar biasa silaturahmi awak. Tapi ada ayat yang membaca tadi, kan membaca ayat panjang tadi itu pantangan silaturahmi. Kalau tak rajol itu rusak silaturahmi awak. Aku pantangan yang tak boleh dilanggar. Kalau tak langgar, ada rusak silaturahmi awak. Yang pertama dalam Al-Quran Al-Hujurat, la yaskar qawmun min qawmin. Tak boleh saling Allah me'ah, tak boleh malah Allah. Tak boleh mematikan orang. Kalau Allah maka Allah orang, rusak silaturahmi. Nampak kawan berjangkit, usahakan tak? Bu, ada kawan berjangkit, nyoba membebek dia, mbek. Kawan berjangkit, mbek. Anak kecil kan diam. Itu memang Allah. Tak boleh Allah. Nampak bunyi kawan agak galak seketik, apa nama itu? Angui kadian kale itu rusak silaturahmi. Kemudian pantang larangan yang tak boleh dilanggar adalah wala talbizu anfusakum, tak boleh saling mencela, merendahan, kau dapat memuji. Awak dah diajarkan oleh orang tua, saling menyanjung, saling menghormati, saling memuji. Jadi lah Pak Ibu orang tua tamu dan bersama tua kecil panggilan tua. Orang budak tua dan gadang besar tua. Kapai sampai bertanya berpulang sampai berbantu. Bak kayu gadang di tangan kotor urik yang sampai berselu, batang sampai bersandalahan sampai berantung daun sampai berlindung, anak dia kemakan. Yunusan saling menghormati dan menjaga dirinya mau dari dulu. Saling hormat. Kalau waktu Bapak Ibu misalkan kekurangan orang cie, kelebihan orang 9, ya kan? Kebaikannya 9 kebaikan, kekurangannya cie. Amanya wajah lihat. Kadang orang cari dan cie wah. Contohnya satu pada terbukti yang salah. Tu dia ambil sepidol hitam titik di tangan cie. Anak nampak di belakangnya. Nampak titik hitam nak. Tidak kadang tiada lawan itu kadang nampaknya betul. Kadang ada orang 9 kebaikan, cie kesalahan, dan cie itu jadi orang. Harusnya terkait dulu, walaupun 9 keburukan, cie kebaikannya dan cie orang nampaknya. Itu insya Allah akan memperkuat silaturahmi kita. Kemudian tidak boleh adalah
Pantang larangan wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh saling panggil dengan panggilan yang buruk. Lajane namanya Muhammad bebo siapa mai? Muhammad mai. Siapa mai bola? Jadi bahas supaya mempahulan orang saja. Kau dapat main bogo dengan yang baik. Nabi bebo bininya siapa? Ya Humaira. Apa dia bebo ya Humaira kai buka? Jadi memang panggilan itu dengan panggilan yang menyenangkan. Berikut pantang larangan yang tak boleh dilanggar. Kalau terlanggar rusak silaturahmi awak adalah tak boleh berbuat sangkut. Suuzon. Kalau suuzon berbuat sangkut orang rusak silaturahmi awak. Seharusnya berbaik sangka saja. Kemudian wala tajassasu, tak boleh mencuki-cuki kadar. Tak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Sebab masing-masing awak punya kesalahan. Kadang kesalahan 5 tahun silam kadang-kadang kesalahan 1 tahun silam nyo cuci-cuci tempatnya bagi kona. Akhirnya pasti itu gitu cuma. Wala tajassasu, tak boleh mencari-cari kesalahan orang. Yang dicari itu adalah kebaikan orang. Terakhir pantang larangan yang merusak silaturahmi adalah wala yaktab ba'dukum ba'dun, tak boleh saling gunjang. Kalau saling memperburuan, gunjang itu merusak silaturahmi awak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dibutuhkan, yang diminta oleh agama kita, diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana kita memperkuat silaturahmi. Terakhir pesan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada anggota TNI waktu melaksanakan perang gerilya. Apa kata Panglima Besar Jenderal Sudirman? Kalau kalian ingin menang, kalian harus kuat. Kalau kalian ingin kuat, kalian harus bersatu. Kalau kalian ingin bersatu, jalin silaturahmi. Kalau ingin menjalin silaturahmi, sering-sering bertemu. Di bertamu tetap buku adalah memperkuat silaturahmi awak. Kini orang bertamu di WA saja Pak. Kini orang bertamu di HP saja. Dia jadi foto tanggung kali cantik dia dah. Kira pas bertamu capur muka. Kira foto itu bisa diedit Pak. Foto itu bisa diedit. Apa besar bukan foto itu jadi foto anak. Cuma kalau acok bertamu orang beriman itu di musaji imam. Ini sudah kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab ya? Boleh di bawah. Oke. Ada Ustaz? Tanya jawab Ustaz yang bertanya atau jemaah tanya dulu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan, dibuka kesempatan untuk tanya jawab dengan syarat pertanyaan tak boleh payah-payah. Jadi, kalau payah kecil Ustaz tadi, apabila pertanyaan lebih tinggi maka hadiah lebih besar. Tapi kalau tidak ada pertanyaan orang bicara. Ada Ibu? Lagi pertanyaan kan anak. Kan anak. Pertanyaan pertama kepada anak Ustaz. Nama itu. Pertanyaan cepet lagu hadiah. Aku masih tahu kalau bayi ya. Lalu boleh pertanyaan. Yang manusia adalah apa yang silaturahmi berasal dari dua kata. Pertama sila, kedua rahmi. Apa arti sila? Sila. Katakan. Tali. Oh mantap. Saya mau ini memang dua kita beda. Luar biasa. Tali. Lagi Ustaz. Siapa namanya? Silakan. Oke, berapa macam lain? Itu kita sama-sama mengerti. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dua pertanyaan Bang.
Ada tingkatan-tingkatan silaturahmi. Sebutkan 2 tingkatan yang pertama. Yang keempat dari. Yang kedua, tafahum. Saling. Oke. Luar biasa. Tapi pakai buku kedua ya. Ya rajin ke buku. Yang manusia kedua. Dia mencatat. Tadi tingkatan silaturahmi yang ketiga adalah ta'awun. Apa itu ta'awun? Parusi. Ta'awun apa artinya? Pertama tadi ta'aruf, saling kenal mengenal. Kedua tafahum, saling memahami. Yang ketiga ta'awun. Apa itu ta'awun? Apa itu parusi. Yang keempat kan silaturahmi itu takaful. Apa itu takaful? Ada pedo. Ada juga pertanyaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi cara Ustaz. Siapa namanya? Ustaz ya? Alah payah lah. Pak, ada makan lontong kan? Lu kalau nggak tahu apa-apa. Saya Pak, mari Pak. Saya lu dulu nggak pandai lu mendengar apa. Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, luar biasa Bapak Ibu, apa yang telah sampaikan Ustaz tadi, mari betul-betul kita amalkan. Tidak hanya menjadi ilmu, memang menjadi amalan bagi kita. Tingkatan silaturahmi tadi kita ingat selalu, sudah saling kenal, alhamdulillah sudah kita amalkan. Kami yakin kalau ditanya ibu ini, kata 10 orang yang dari masjid ini kenal namanya, yakin kenal namanya. Jika Bapak, ya dia ada apa kok 10 orang yang dari masjid itu minimal seolah tahu. Luar biasa sudah diamalkan. Apa yang disampaikan Ustaz tadi sudah kita amalkan semuanya Bapak. Tinggal istiqomah mengamalkannya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan seperti biasa, setelah kita dengarkan kajian, kita sarapan ini kita gunakan untuk saling, ya seperti yang kita katakan tadi, silaturahmi juga saling berbagi informasi. Kalau ada hal ikhwal berkenaan masjid, berkenaan dengan tengah-tengah masyarakat yang kita sampaikan, kita silakan. Atau kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya soal pengajian, soal agama, soal Ustaz siap yang jawabnya. Nah, itulah sementara dari kami Bapak Ibu. Yang mungkin yang ingin kami tambahkan di sini masalah kurban, walaupun sudah sampaikan di grup, kurban kita 2.750.000, jadi sama dengan tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kami harapkan sekali kita yang sudah punya niat store nama Bapak Ibu ya, store nama dulu, store nama. Kalau store uangnya boleh menyusul. Jadi kalau store nama dengan tahu jumlah peserta, kita jauh-jauh hari bisa memesan sapinya, dan beda harganya Bapak Ibu. Kalau kita pesan lebih awal lebih murah harganya. Jadi kami berharap sekali bagi Bapak Ibu yang sudah berniat. Ya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya niat untuk berkorban di masjid kita, segera daftarkan namanya. Store nama terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau store uangnya boleh menyusul. Bahkan H-2 pun masih tidak apa-apa. Begitu sementara dari kami. Dan juga Bapak Ibu kami juga berharap subuh mubarakah ini kita laksanakan 1 kali sebulan ya. Jadi kalau kita memang ramai terus yang hadir, dimohon betul Bapak Ibu yang sudah hadir buku kedua mudah mengingatnya, dan ajak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita untuk meramaikannya. Karena memang ketika kita mengundang Ustaz mendengarkan subuh mubarakah pasti Ustaz akan berpikir ramai, tapi kami bilang dia ramai. Bahkan ada awal-awal kita buat buah kita mengingat dulu kita kamu sampai ke tenda, jadi buah setiap tak mengingat. Alhamdulillah. Itu sementara dulu Bapak Ibu, kalau yang telah dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu, dua, tiga. Hablum minallah dan hablum minannas. Silakan. Oke. Langsung bertemu. Oke. Ekor. Dalam bersilaturahmi sehari-hari ada disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Perempuan? Ukhuwah Islamiyah itu apa? Diperpendek ukhuwah, apa artinya ukhuwah? Ukhuwah. Lain pada sih. Ada Ustaz? Oh, tidak. Apa contoh tolong menolong dalam masyarakat tadi kita sebutkan? Yang polisi tolong dalam masyarakat. Ini. Ya silaturahmi ada nama tolong menolong. Contohnya misalkan tetangga dengan tetangga. Tolong menolong sama tetangga. Gotong royong, bolehlah. Ribu. Kemudian ada tentang larangan yang tak boleh dilanggar dalam bersilaturahmi apabila dilakukan merusak silaturahmi. Sebutkan tadi kan ada 6 ya. Silaturahmi kita. Ada yang lain? Kalau ada bagi boleh. Pertama, tidak boleh mengolok sampai berjalan. Masya Allah, yang kedua. Lakukan masa tunggu dulu ya betul. Kamu orang boleh celah itu. Nah, silakan Ustaz, satu Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan dari itu berapa negara di dunia? Tadi Ustaz pernah sebutkan tadi negara dunia berapa? 200 lebih ya. 200 lebih ya. Labia itu kalau anak tahu lah. Pokoknya lebih ya. 52 Allah itu baru itu. Baik. Pertanyaan dia 50.000. Silaturahmi ada 6. Itu saja. Apa pantangan dalam 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Tingkatannya dulu. Kalau ada, yang berhitam. Di sini dah kami nunggu ini. Pertama tingkatan silaturahmi 1. Berdiri. Pertama ta'aruf, saling mengenal. Kedua tafahum, saling memahami. Mantap. Ketiga ta'awun, saling tolong menolong. Keempat takabul, saling melindungi. Ya mantap. Pantang larangan lagi yang merusak silaturahmi.
Satu tadi, satu dua disebutkan oleh yang perempuan tadi kan. Bagi dua bagi ada. Maju, maju. Kalau bagi dua, bagi dua jadi mau bagi lima. Bagi dua. Nah, ini bagi dua. Tangga orang P bagi yang P. Sampai sebelah sini. Ya, satu, Tidak boleh merokok. dua, mantap, mantap, tiga. Kirim. Terima kasih. Ini nyanyi apa lu? Apa? Mantap. Tiga, Lu tahu empat. nggak? Lu tahu nggak? Empat, enam, Ikut tujuh. maju, tahu nggak? Alhamdulillah, lima. Itu yang ke-6 tuh, tidak apa. Siapa yang tahu? Coba. Dua lagi. Ada yang tahu? Ada, cepat. Dua lagi. Siapa bisa dua lagi? Maju. Siapa yang mau tahu? Kau maju. Biar Coba. pikir. Maju lah, maju. Pikir. Tahu. Nah, dua lagi. Tidak boleh mencari kesalahan orang. Tidak boleh mencari kesalahan. Satu lagi. Masya Allah, saudara-saudara. Ingat dia, saudara-saudara. Guys. Nah, Karena dia mencatat tadi kan. Ya, orangnya banyak bergaul, nggak mau catat. nah. Siapa? Ya alladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann. Nah, itu tadi ya. Tinggal satu lagi itu. Apa itu dhann? Maju lah, maju. Bukan. Maju. Tidak boleh saling bergerak. Tapi karek dua ya. Karek dua. Anak pipi itu nanti karek lah. Bukan pipi lah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Hebat, hebat. Ya, ini pelajaran yang lain ya. Kan setiap guru golongan rata-rata pasti utama Khalil yang menjawab. Kenapa? Karena pertama dia memperhatikan, yang kedua dia mencatat. Walaupun untuk menjawab dia tidak mencatat. Ya, semuanya anak-anak ini hebat-hebat semuanya. Yang bedanya apa memperhatikan dan mencatat. Oke, itu saja ya. Sekali lagi mohon maaf kepada semua yang berhadir. Kalau ada yang salah dalam penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.